Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membahas tentang Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Judul renungan kita pada hari ini adalah mengecap air pahit. Mari kita baca renungannya. Saya merasa tak nyaman ketika pada musim kemarau mendadak air sumur mengeluarkan air yang agak keruh. Dan jika dikecap terasa agak pahit. Sampai sekarang kami tak paham mengapa hal itu bisa terjadi. Karena terbiasa menikmati air jernih dan segar, kondisi itu tentu cukup mengganggu dan agak mengkhawatirkan. Puji Tuhan, ketidaknyamanan itu tak berlangsung lama. Entah karena apa mendadak air sumur itu kembali menjadi bersih, jernih dan tidak pahit lagi. Semula, Tuhan mendesain mulut manusia untuk mengucapkan hal-hal yang jahat, memaki dan berkata-kata kotor, atau mengutuki orang lain ibarat sumber air yang mengeluarkan air yang pahit. Kita pun pastinya merasa tak nyaman, risih, bahkan marah jika menjadi sasaran dari perkataan semacam itu, bukan? Oleh karena itu, hendaklah kita perlu berhati-hati agar jangan sampai ucapan kita memahitkan hati orang yang mendengarnya. Sering-seringlah mengevaluasi apa yang kita dengar dan terima lewat mata dan telinga. Karena semua itu akan masuk ke dalam hati, mempengaruhi pikiran kita, lalu berbuah lewat ucapan kita. Isi perkataan kita adalah cerminan dari isi hati. Surat Yakobus juga menegaskan bahwa ibadat tanpa mengekang lidah akan menjadi sia-sia. Bagaimana dengan isi perkataan kita? Adakah kita cenderung mengucapkan perkataan yang memahitkan? Bagi kita yang masih bergumul dengan perkataan, mintalah Roh-Nya menolong kita, supaya perkataan kita menjadi seperti air yang menyegarkan dan memberi kehidupan, bukan yang memahitkan. Perkataan yang memahitkan takkan pernah menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Ya, hari ini kita seperti biasa akan melakukan eksposisi Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ya. Kita baca. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan dia saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun dapat berkuasa menjinakkan lidah. Dia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan pohon ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, mari kita lihat ayat yang pertama. Apakah Yakobus itu melarang seseorang itu menjadi guru? Karena di ayat 1 dikatakan, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Loh, bukankah profesi guru itu suatu yang mulia ya? Kalau profesi guru itu suatu yang mulia, kenapa kok di sini seolah-olah Yakobus itu melarang? Nah,
Gini ya, kita perlu tahu kondisi saat itu, kondisi abad yang pertama. Jadi kondisi atau latar belakang zaman dulu, jarang ada yang bisa baca sama tulis. Nah, jika seseorang itu bisa baca tulis, maka itu akan menjadi suatu kehormatan tersendiri. Suatu prestige, kamu bisa baca tulis. Banyak orang yang mengejar posisi bisa baca tulis. Nah sekarang pertanyaannya gini, posisi atau jabatan apa yang membuktikan bahwa seseorang itu bisa baca tulis? Ya, salah satunya cara yaitu menjadi guru. Karena kalau jadi guru kita mesti belajar. Kita mesti bisa nulis untuk mengajarkan. Jadi setidaknya orang jadi guru itu bisa baca tulis dan banyak orang pengen mengejarnya karena dengan demikian itu prestisius. Jabatan itu prestisius. Cuma ada satu hal. Ayat 2 nyambung. Sebab kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Maksudnya gini ya. Jadi guru itu kan identik dengan penuh perkataan. Nggak mungkin guru nggak ngomong, nggak mungkin. Pasti guru tuh ngomong. Nah masalahnya perkataan dari guru, gurunya sendiri itu akan adalah orang yang berdosa. Nah kalau orang itu berdosa mengeluarkan perkataan, pasti berpotensi ngandung kesalahan. Semisal ajaran gurunya itu menyesatkan, maka akan menimbulkan impact yang besar pada masyarakat yang mendengarnya. Jadi kenapa jadi guru itu berat? Karena apapun yang engkau lakukan dengan berbicara, itu akan mempengaruhi masyarakat. Jika engkau mengeluarkan kata-kata yang salah atau ajaran yang salah, maka itu akan sangat mempengaruhi kondisi masyarakat di tempat di mana kamu tinggal. Terus kemudian yang berikutnya adalah guru itu dituntut adanya keselarasan antara perkataan dan tindakan. Karena seringkali kita tuh lebih banyak bisa ngomong daripada melakukan. Ya itu ya. Nah, guru apalagi di abad yang pertama ya. Jadi proses belajar mengajar itu beda ya, abad pertama sama sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan ada kelas 2 jam tatap muka sama guru, kita tidak terlibat dalam kehidupan pribadi, gurunya tidak terlibat. Jadi begitu selesai tatap muka selama 2 jam, ya selesai, kita mungkin pindah kelas lain, pindah belajar dengan guru yang berbeda. Tetapi di zaman dulu, yang namanya jadi guru, itu adalah muridnya, itu berkumpul bersama-sama dengan gurunya. Bahkan mengikuti teladan gurunya. Jadi guru di zaman dulu itu sangat-sangat penting untuk terjadi keselarasan antara perkataan dan tindakan. Karena kalau enggak, ngaco nanti. Nah, sekarang ini ada 2 ilustrasi yang menyatakan lidah dan kendali atau kontrol. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dan dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ilustrasi kuda. Ilustrasi kedua adalah kapal. Jadi kapal yang besar digerakkan oleh kemudi yang kecil. Nah prinsipnya baik kuda maupun kapal itu ininya gini. Gunakan sesuatu yang kecil untuk mengendalikan sesuatu yang besar. Prinsipnya seperti itu. Dan lidah kita mampu melakukannya. Kita lihat ayat 5. Dikatakan di sini nih. Lidah itu anggota kecil dari tubuh. Tapi dapat memegahkan perkara-perkara besar. Saudara kalau tidak percaya ya. Lihat film pengacara-pengacara itu misalnya. Ya. Jadi dengan perkataan-perkataan sang pengacara itu bisa membela orang untuk tidak masuk penjara atau dengan perkataan-perkataannya salah ngomong bisa membuat orang yang dibelanya ini malah masuk penjara. Jadi perkataan jelas dalam kasus hukum ini itu bisa mempengaruhi dari nasib seseorang masuk penjara apa enggak. Nah, berarti kan ini contoh yang sesuai untuk anggota kecil yang dapat memegahkan perkara-perkara besar. Ya contohnya di pengacara itu, ilustrasinya seperti itu. Jaksa nuntut juga perlu ngomong. Salah nuntut
bisa menyebabkan orang itu masuk penjara dengan tuntutan yang salah. Itu susah teman. Jadi lidah itu punya kuasa yang sangat besar ya. Entah itu kontribusi positif, entah itu kontribusi negatif. Terus di sini dikatakan ayat 6 ini bahaya dari lidah. Jadi lidah itu merupakan suatu dunia kejahatan. Ngomongnya gini, bukan berarti setiap kita yang jago ngomong itu terlibat dalam kejahatan, ya enggak. Tapi maksudnya gini ya, kalau lidah ini tidak terkontrol, lidah ini menuruti hawa nafsu, maka dia itu dikatakan dinyalakan oleh api neraka. Jadi kalau lidah kita itu tidak kita tundukkan kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah dikendalikan oleh api neraka. Apakah engkau mau menyerahkan lidahmu kepada Tuhan atau tidak? Ini peringatan ya. Bagi setiap kita di dalam praktek sehari-hari dengan perkataan. Contohnya, apakah saudara termasuk orang-orang yang senang mesu-mesu, maki-maki orang? Kalau Anda termasuk orang-orang yang suka maki-maki orang, hati-hati. Yang Anda maki itu adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan saja tidak maki orang itu kok. Tapi Anda menggunakan mulut yang sudah Tuhan beri untuk maki-maki orang. Nah, hal yang demikian bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini. Berhentilah dari maki-maki orang. Berhentilah dari berkata-kata jahat. Berhentilah daripada kata-kata yang memojokkan orang. Berhentilah berkata-kata yang membuat orang itu merasa tersudut, membuat orang itu merasa terpojokkan, dan membuat orang itu merasa demotivasi. Berhentilah jikalau Anda adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian. Karena firman Tuhan pada hari ini dikatakan, lidah jika tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka lidah itu dikendalikan oleh api neraka. Ayat 7 dan 8 ini dikatakan kontras. Kontras itu maksudnya gini ya. Ayat 7 itu ngomong gini. Binatang liar, burung-burung, binatang jalar. Itu semuanya dapat dijinakkan oleh manusia. Luar biasa ya. Tetapi justru lidah yang secara ukuran itu jauh lebih kecil daripada binatang liar, burung-burung, dan jalar. Itu tidak dapat dijinakkan oleh manusia gitu loh. Dikatakan di sini lidah itu buas yang tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Saudara, begitu jahatnya daripada lidah yang tidak terkontrol. Jangan biarkan Anda memiliki sikap yang tidak mau mengontrol daripada mulut Anda. Karena perhatikan baik-baik, orang bisa sakit hati dengan perkataan mulut Anda. Orang bisa dendam dengan perkataan negatif Anda. Dan orang bisa melakukan hal-hal yang buruk terhadap Anda jikalau Anda berkata dengan sembarangan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan kata-kata Anda. Sebaiknya Anda mengontrol perkataan Anda. Ayat 9. Nah, ini inkonsistensi lidah, bicara inkonsistensi. Kalau tadi bicara tentang kontras, ini inkonsistensi. Jadi dengan lidah kita mungkin hari Minggu muji Tuhan. Tapi lidah yang sama itu hari-hari biasa ngutuk orang lain. Kata-kata kotor, maki orang, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ayat 10 dikatakan dari mulut satu keluar berkat. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Loh, sebenarnya sumber di dalam hatimu ini siapa toh? Kok kadang keluar berkat, kadang keluar kutuk? Firman Tuhan mengatakan yang inkonsistensi seperti ini tuh tidak boleh terjadi. Nah, ini yang terakhir. Adakah sumber memancarkan air tawar? Ini pertanyaan-pertanyaan retoris. Ya, ayat 11 dan 12. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jawabannya, tidak ada. Mana ada sumber mata air itu memancarkan dua hasil yang berbeda? Tidak ada. Terus adakah pohon ara menghasilkan zaitun? Ya enggak lah. Adakah pohon anggur menghasilkan pohon ara? Ya enggak juga. Jadi artinya suatu sumber dari mana lidah itu bersuara, itulah yang paling penting. Kalau hatimu dikuasai oleh Roh Kudus,
maka hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, itulah yang engkau keluarkan, itulah yang engkau katakan kepada orang-orang di sekitar Anda. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar Anda merasakan bahwa diri Anda itu benar-benar terbangun. Orang-orang tidak akan canggung dekat dengan Anda. Karena orang-orang mungkin selama ini canggung tidak mau dekat dengan Anda karena saudara maki mereka. Saudara kata-kata kasar terhadap mereka. Saudara kata-kata tidak menghargai mereka sebagai manusia yang seutuhnya. Perhatikan ini baik-baik. Firman Tuhan hari ini menegur kita semua, yaitu berkata-katalah yang baik, berkata-katalah yang bijak. Karena kata-kata kepada siapa kita tujukan itu adalah mencerminkan sumber yang bagaimanakah yang ada di dalam diri kita. Saya ulangi, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan sumber seperti apakah yang kita miliki di dalam kehidupan kita, di dalam roh seperti roh kita. Oke, renungan harian kita pada hari ini seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.